Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sudah sering dengar saran ini itu, tapi tetap saja nggak gerak. Kenapa? Masalahnya bukan kurang informasi, tapi kurang aksi. Pernah nggak kamu duduk dengan niat kuat buat mulai kerja, tiba-tiba tangan udah geser ke ponsel? Cuma cek sebentar katanya, 5 menit jadi 10 menit, 10 menit jadi sejam. Tahu-tahu hari sudah sore, tugas masih nol besar. Kalau ini sering terjadi, selamat, kamu bukan satu-satunya. Distraksi adalah musuh besar. Media sosial, video pendek, notifikasi yang nggak ada habisnya, semuanya dirancang untuk mencuri perhatian kamu. Otak kita suka yang gampang dan instan. Nonton video lucu, mudah. Scroll timeline, santai. Tapi mulai kerja, aduh, berat. Nah, ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini pola yang kalau dibiarkan, bakal bikin kita terjebak dalam lingkaran malas. Hari ini nggak mulai, besok makin susah. Semakin sering menunda, semakin terlatih otak untuk berkata, nanti aja. Lalu, kapan berubah? Kamu nggak perlu nunggu mood datang. Karena kalau nunggu, bisa-bisa nggak jalan-jalan. Perubahan dimulai dengan kesadaran. Kebiasaan ini harus diubah, sekarang juga. Bayangkan kalau setiap hari waktu yang kebuang buat distraksi dikumpulkan. Seminggu bisa berjam-jam, sebulan, mungkin lebih dari 1 hari penuh, setahun, jangan tanya. Itu adalah waktu yang bisa dipakai buat belajar skill baru, olahraga, atau mengejar mimpi yang selama ini cuma ada di angan-angan. Jadi, gimana cara mulai? Sederhana, sadari, ambil keputusan, lalu lakukan langkah kecil. Sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang. Musuh terbesarmu bukan orang lain, bukan bos yang banyak maunya, bukan teman yang lebih sukses, bukan juga algoritma media sosial yang bikin lupa waktu. Musuh terbesarmu, diri sendiri. Otak kita suka kesenangan instan. Lebih gampang pilih rebahan sambil nonton video daripada mulai ngerjain tugas. Lebih nyaman scroll media sosial daripada belajar skill baru. Kenapa? Karena otak kecanduan dopamin instan. Rasa senang sesaat yang nggak butuh usaha besar. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini bakal mencuri waktu dan potensi kamu. Jadi, saatnya ambil kendali. Mulai sadari kapan kamu terjebak di kebiasaan buruk. Begitu sadar, hentikan. Lawan rasa malas, takut gagal, dan keraguan. Ingat, kalau kamu nggak kendalikan diri sendiri, maka kebiasaan buruklah yang akan mengendalikanmu. Kadang kita nggak mulai karena merasa tugasnya terlalu besar. Mau sukses, kayaknya butuh ribuan langkah. Mau sehat, harus olahraga terus. Mau produktif, harus jadi super disiplin. Pikirannya udah berat duluan sebelum mulai. Padahal, kamu nggak perlu langsung loncat jauh, cukup ambil 1 langkah kecil. Mau nulis buku? Tulis 1 paragraf dulu. Mau olahraga? Lari 5 menit aja. Mau belajar skill baru? Coba 10 menit hari ini. Kalau kamu cuma fokus ke tujuan besar, kamu bakal kewalahan. Tapi kalau fokus ke langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang, segalanya jadi lebih ringan. Dan yang paling penting, langkah kecil itu membuka jalan untuk langkah berikutnya. Pernah kepikiran nggak kalau waktu kita di dunia ini terbatas? Bukan mau nakut-nakutin, tapi kenyataannya memang begitu. Setiap hari yang kita buang buat hal nggak penting adalah hari yang nggak bisa kita ambil kembali. Coba tanya diri sendiri, kalau besok hidupmu tiba-tiba berhenti, apa yang bakal kamu banggakan? Apa yang bakal kamu sesali? Hidup ini bukan cuma soal menghabiskan waktu, tapi soal menggunakan waktu dengan sadar. Kamu nggak harus produktif 24 jam, tapi jangan biarkan hari-harimu lewat tanpa makna. Setiap detik yang kamu pakai untuk belajar, berkembang, dan melangkah maju adalah investasi buat masa depanmu. Jadi berhenti menunda, waktu terus berjalan, dan kamu punya pilihan, mau jadi penonton atau jadi pemain di hidupmu sendiri. Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa susah bertindak dan gimana cara membangun pola pikir yang benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, action plan. Ini langkah-langkah konkret biar kamu bukan cuma niat produktif, tapi benar-benar jadi mesin produktivitas. Langkah pertama adalah tetapkan tujuan yang fleksibel. Punya tujuan itu penting,
Kalau hidup tanpa tujuan, ibarat naik mobil tanpa tahu mau kemana. Tapi, ada jebakan yang sering bikin kita nggak jalan, namanya analisis paralisis. Kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak nyusun rencana, sampai akhirnya nggak mulai-mulai. Solusinya, buat tujuan yang cukup jelas buat memberi arah, tapi cukup fleksibel biar kamu bisa menyesuaikan di tengah jalan. Mulai aja dulu. Kalau nanti perlu diubah, ya tinggal ubah aja, nggak masalah. Langkah kedua adalah catat semua tugas. Jangan percaya ingatanmu. Serius, jangan. Pikiran manusia gampang penuh, dan kalau kamu nyimpen tugas di kepala, dijamin ada yang kelupaan. Mulai biasakan nulis semua tugas. Bisa di buku, aplikasi, atau catatan di HP. Metode Getting Things Done dari David Allen bisa membantu. Caranya sebagai berikut. Bikin daftar tugas harian yang jelas. Kalau tugasnya bisa selesai dalam 5 menit, langsung kerjain. Kalau butuh waktu lebih lama, tentukan prioritasnya. Gampang? Banget. Tapi kalau dilakukan rutin, ini bisa mengubah hidup kamu. Langkah ketiga adalah rencanakan hari esok. Mau produktif? Jangan bangun pagi terus bingung mau ngapain. Sebelum tidur, tulis apa aja yang harus kamu selesaikan besok. Dengan begitu bangun, kamu langsung tahu arah tujuan hari itu. Gunakan to-do list, aplikasi manajemen tugas, atau bahkan secarik kertas biasa. Yang penting, ada rencana yang jelas. Langkah keempat adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Produktivitas bukan cuma soal kerja terus-menerus. Kalau tubuh dan pikiranmu nggak sehat, percuma. Tidur cukup, makan makanan bergizi, olahraga, meskipun cuma jalan kaki 15 menit. Jangan remehin hal-hal kecil ini, karena mereka yang bikin kamu bisa tetap konsisten dalam jangka panjang. Langkah kelima adalah hilangkan gangguan. Kamu tahu gangguan terbesar di hidupmu apa? Coba lihat HP-mu sekarang. Ada berapa notifikasi? Berapa kali kamu ngecek media sosial hari ini? Kalau mau fokus, kurangi gangguan. Matikan notifikasi yang nggak penting. Pakai teknik Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Bikin lingkungan kerja yang nyaman dan bebas distraksi. Langkah keenam adalah temukan mentor. Mau sukses lebih cepat, jangan jalan sendirian. Cari mentor, seseorang yang udah pernah melewati jalan yang mau kamu tempuh. Mentor bisa kasih wawasan, motivasi, dan yang lebih penting, mencegah kamu dari kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Kalau nggak bisa ketemu langsung, baca buku mereka, tonton video mereka, atau gabung komunitas yang mendukung pertumbuhanmu. Sekarang, tinggal satu pertanyaan penting. Dari semua langkah ini, mana yang mau kamu mulai hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.